naga jahat telah menguasai rumah leluhur. Itu menghisap keberuntungan keluarga Goodman. Pelayanmu, Sawyer Goodman, memohon agar Tuan menampakkan diri. Demi keluarga Goodman, selamatkan kami dari kehancuran. Ayah. Pak Tua, ayah sedang sakit parah. Kenapa tidak di rumah sakit? Sedang apa di rumah leluhur? Ayah, nasib buruk menghantui kita berbulan-bulan. Itu hanyalah takdir. Tidak ada yang bisa mengubahnya. Berlutut pada leluhur itu sia-sia. Leluhur tidak bisa menyelamatkan keluarga Goodman. Tapi dia bisa melakukannya. Siapa dia? Kak, lihat. Apakah itu bintang jatuh? Makhluk keji, tundukkan kepalamu. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi di rumah leluhur? Cepat, mari kita periksa. Itu adalah Sang Tuan, pelayanmu, Sawyer Goodman, menyambut kedatangan Sang Tuan. Tuan, Dia berlumuran darah. Di dalam rumah leluhur keluargaku, apa yang sudah kamu lakukan? Tidak ada. Hanya menyembelih seekor babi. Sawyer kecil, sudah lama tidak bertemu. Sawyer kecil? Ibu, siapa tukang jagal itu? dia tahu nama kecil ayah. Dia pasti keturunan teman lama. Meskipun begitu, dia jauh lebih muda dari ayah. Beraninya dia memakai nama kecil ayah. Tukang jagal itu tidak sopan. Naga jahat sudah tersegel di sumur. Ayah bisa tenang sekarang. Bunga teratai itu adalah segelnya. Dalam 3 tahun, saat 9 teratai mekar bersamaan, naga jahat akan benar-benar dimusnahkan. Keluarga Goodman akan makmur seabad lamanya. Terima kasih atas berkatmu, Tuan. Aku rasa tidak akan selamat malam ini. Aku memohon pada Tuan, kabulkanlah permintaan terakhirku. Katakan, Pelayanmu, Sawyer Goodman, memohon padamu, tinggallah bersama keluarga Goodman 3 tahun. Semua orang di keluarga ini akan melayanimu dengan sepenuh hati, demi membalas anugerahmu. bagaimanapun, aku adalah orang asing. Ini mungkin tidak pantas. Jangan khawatir, Tuan. Aku sudah mengaturnya. Hailey. Ada apa, ayah? Mulai sekarang, dia adalah suamimu. Ayah, apa yang kamu bicarakan? Namanya adalah Calvin Everett. Dia adalah penolong keluarga Goodman. Ayah ingin aku menikahi tukang jagal? Tidak, aku tidak akan pernah setuju. Ayah, Dia bukan seorang tukang jagal. Identitasnya melampaui bayangan orang biasa seperti kita. Kalau kamu menolak, aku tidak akan bisa beristirahat tenang. ayah, Hailey, setujui saja. Ayah tidak akan bertahan lama. Hailey, apa kamu ingin ayah meninggal tidak tenang? baik. Aku menyetujuinya. Tuan, Pergi tanpa rasa khawatir. Ayah,
Hanya tersisa satu lagi. Dalam 3 hari, setelah 9 teratai bermekaran, jiwa naga jahat akan dihancurkan, dan keluarga Goodman akhirnya akan merasa tenang. Sayang, Aku berada di ruang kartu. Aku dengar kamu menanam teratai bagus. Petik sekarang juga, dan bawakan kepadaku. apa? Taruhan adalah taruhan, barangnya akan segera sampai. Aku cuma mengatakannya sepintas saja. Hailey, kamu benar-benar menelepon? Semua orang tahu kalau teratai itu adalah kebanggaan Calvin selama 3 tahun. Mungkin lupakan saja hal itu. Itu cuma bunga, tidak berharga. Bagi hati Hailey, apa pentingnya hal semacam itu? Tepat sekali. Selama 3 tahun terakhir ini, jika Mason tidak meninggalkan kariernya untuk kembali dan membantu Hailey, keluarga Goodman tidak akan sesukses ini. Itu benar. Jika Pak Martin tidak memaksa Hailey untuk menikahi tukang jagal itu, Hailey dan Mason mungkin sudah memiliki anak sekarang. Cukup. Itu semua sudah masa lalu. Aku sudah menjadi wanita bersuami. Hailey, sebenarnya aku tidak peduli sama sekali. Apa yang sedang kamu lakukan? Calvin, mana barang yang aku minta? Hailey, teratai itu sangat penting. Bunganya tidak boleh dipetik. Tidak boleh dipetik. Itu cuma bunga tidak berharga. Kamu bisa menemukannya di kolam. Ada orang yang menganggapnya harta. Coba jelaskan padaku, Hailey. Kamu berjanji memberikannya pada Mason. Kamu tidak akan ingkar janji, kan? Itu bukan gayamu. Lupakan saja. Lagi pula, aku hanya orang luar. Janganlah bertengkar karena aku. Berhenti mempersulit Hailey. Ini adalah kali pertama kamu mempermalukan aku di hadapan semua orang. Aku bilang, teratainya tidak boleh dipetik. Kalau mau teratai, aku memberikannya. Tapi harus 3 hari lagi. Sekarang, ayo pulang bersama. Keluarga Goodman sepertinya akan bermasalah. Hailey, biarkan aku mengantarmu. Oke. Mason Clark, jangan khawatir. Aku akan menepati janjiku. Sekarang, ikut aku ke rumah Goodman. Aku pasti memetik teratai itu. Ah, Apa yang terjadi? Ada apa? Calvin. Seseorang memetik bunga teratai. Apa? Kenapa hanya tersisa 8 bunga teratai? Yang berada di tengah, siapa yang memetiknya? Ayah berpesan saat sekarat agar jangan menyentuh teratainya. Apakah kalian semua lupa? Siapa yang melakukannya? Itu aku. Hailey. Aku yang melakukannya. Mason menginginkannya, jadi aku memetiknya. Sudah aku katakan, nasib keluarga Goodman dan teratai ini saling terikat. Mereka tumbuh dan hancur bersama. Demi menyenangkan satu orang, kamu membuat seluruh keluarga Goodman menanggung akibatnya. Cuma sebatang bunga teratai. Apa masalahnya? Setiap bunga teratai mewakili keberuntungan keluarga Goodman. Pada saat yang sama, mereka menjadi segel naga jahat. Sekarang, segelnya mulai melonggar. Begitu naga jahat itu bebas, bencana akan menimpa keluarga Goodman sekali lagi. Apa? Naga jahat? Zegel? Calvin? Apa kebohonganmu bisa lebih gila? Sepertinya kamu tetap tidak percaya. Hailey, kembalilah selagi kamu masih bisa. Jika tidak, bencana akan mendatangi keluarga Goodman. Siapa bilang bencana akan datang? Calvin, itu hanya bunga teratai konyol. Haruskah kamu mengutuk keluarga ini? Aku akan menggantinya. Satu teratai, bagaimana mungkin bisa memengaruhi seluruh keberuntungan keluarga kita? Aku rasa, yang benar-benar merusak keluarga Goodman bukanlah bunga teratai ini, melainkan dirimu. Apa maksudmu? Apa maksudku?
Ini Tuan Grant dari Lion Ridge. Dia adalah seorang guru besar. Aku pergi sangat jauh. Untuk mengundangnya demi keluarga ini, meramal nasib kita. Tidak ada yang meragukannya, kan? Nona Goodman, seluruh anggota keluarga Goodman. Tuan Clark mengundang saya. Saya meramal nasib kalian melalui 8 trigram. Setelah melakukan 81 perhitungan, akhirnya saya mencapai sebuah kesimpulan. Keluarga Goodman memiliki pembawa sial. Pembawa sial? Pembawa sial itu adalah dia. Calvin, Dia pembawa sial, lahir di bawah bintang gelap. Keluarga Goodman menderita karena dia. Paling baik, kekacauan terus terjadi. Paling buruk, kehancuran total. Apa? Itu tidak mungkin. Sejak kakak iparku menikah 3 tahun lalu, keluarga Goodman benar-benar berkembang pesat. Semuanya sudah sempurna. Sekarang kami masuk ke jajaran keluarga bergengsi. Bagaimana mungkin dia pembawa sial? Benar sekali. Kami tidak hanya tidak terpengaruh. Sejak Calvin menikah ke keluarga ini, bisnis keluarga Goodman berkembang pesat. Kami bahkan mengira dia adalah pembawa keberuntungan yang datang. Kalian sekelompok orang bodoh. Keluarga Goodman hanya aman sepenuhnya karena Tuan Clark. Dia menekan energi jahat pembawa sial ini. Tuan Clark adalah anak takdir yang langka. Apa? Tidak mungkin. Kenapa tidak? Jangan lupa, 3 tahun lalu saat pembawa sial ini menikah dengan keluarga Goodman, Mason juga kembali ke sisi Hailey. Benar, Hailey, katakan sendiri. Selama 3 tahun ini, bukankah karena bantuan Mason, semua proyek grup Goodman berhasil diluncurkan? Begitulah keluarga kita mencapai kejayaan ini. Hailey, Mason sudah melakukan banyak hal untukmu. Kami semua sudah melihatnya. Apa yang pernah Calvin lakukan untukmu? Dari yang aku ketahui, dia memakai pesan terakhir Paman Martin untuk bersikap semena-mena di rumah Goodman. Dia hanya mengambil dan tidak pernah memberikan apapun. Apakah itu benar, Hailey? dia... Sepertinya begitu. Jadi pengabdianku selama bertahun-tahun sangat tidak berarti bagimu. Kalau begitu aku tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Calvin, kenapa dengan sikapmu itu? Apakah aku salah menilaimu? Meskipun kamu melakukan sesuatu, terus kenapa? Dari hari kita menikah, aku sudah mengatakan padamu, pernikahan paksa tidak akan pernah berhasil. Aku hanya menikahimu agar ayahku bisa beristirahat dengan tenang. Status sosial kita sangat berbeda jauh. Kita tidak berasal dari dunia yang sama. Selain itu, kamu pembawa sial yang menghancurkan keluarga Goodman. Tidak ada kesempatan bagi kita. Begitu rupanya. Dalam 3 hari, setelah teratai ke-9, mekar di sumur itu lagi, aku akan pergi sendiri. 3 hari kemudian, kamu yakin mau pergi? Dia sudah terbiasa nyaman bersama keluarga Goodman. Dia tidak mungkin mau pergi. Aku rasa dia hanya sedang bermain-main. Dia hanya sedang mengulur waktu. Tepat sekali. 3 hari ini akan berganti 3 hari lagi. Siapa yang tahu apakah batang teratai yang patah ini akan bisa mekar kembali jika kita tidak segera membuat keputusan. Malapetaka akan menimpa keluarga Goodman. Sudah cukup semuanya? Menjadikannya menantu adalah wasiat terakhir ayahku. Apa ruginya memberinya waktu 3 hari lagi? Calvin, ingat ini. Kamu hanya punya waktu 3 hari. Hailey, kamu tidak boleh berhati lembut. Calvin adalah pembawa sial. Dia bisa menghancurkan keluarga Goodman kapan saja. Jangan khawatir. Dia sudah bersama keluarga Goodman selama 3 tahun. Sejauh ini dia tidak menimbulkan masalah. Aku tahu kamu mengkhawatirkanku, tapi... Director Goodman, meteor baru saja jatuh dari langit dan menghantam gudang kita. Barang senilai ratusan juta telah terbakar habis. Kerugian kita sangat besar. Apa katamu? Ini gara-gara si pembawa sial itu. Takdirnya memang terkutuk. Dia membawa bencana bagi keluarga Goodman. Hailey, bencana itu sudah terjadi. Kamu tidak boleh ragu lagi. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang kamu pikirkan? Aku membayarmu untuk menyingkirkan Calvin Everett. Kenapa kamu membakar gudang itu? Stok barang itu bernilai ratusan juta. Tuan Clark, bukan aku yang melakukannya. Jika bukan kamu, apakah Calvin benar-benar pembawa sial? Memetik 1 bunga teratai menghabiskan 30% keberuntungan kita. Untungnya,
Sisa yang ada bisa memakmurkan keluarga Goodman selama seabad. Apa yang kamu lakukan? Tidak perlu menunggu teratai itu tumbuh. Kemas barangmu dan pergi sekarang juga. Ada apa ini? Tunggu. Kenapa kamu memetik satu lagi? Hailey, apa yang kamu lakukan? Memetik teratai itu urusan lain, tapi kenapa mengusir kakak iparku? Baru saja, kebakaran besar telah terjadi dan menghanguskan seluruh gudang itu. Apa? Mungkinkah ini bencana yang Calvin katakan? Ini hanyalah permulaan. Sudah aku katakan, teratai ini dan keluarga Goodman berbagi nasib yang sama. Hancurkan satu bunga, dan keluarga Goodman kehilangan 30% hartanya. Kini, keberuntungan keluarga Goodman habis. Jika ini terus berlanjut, bencana akan datang menghampiri, naga jahat akan muncul, dan keluarga Goodman akan hancur. Hentikan omong kosong ini. Calvin, ini semua jelas karenamu. Aku mengerti kamu ingin menumpang pada keluarga Goodman. Tapi kamu pembawa sial yang mencelakai keluarga Goodman. Aku tidak akan menoleransinya. Ada 50 juta di kartu ini, cukup untukmu seumur hidup. Ambil ini, dan pergi sejauh mungkin. Sudah aku katakan, setelah teratai terakhir mekar, aku akan pergi sendiri. Apa tidak bisa menunggu 3 hari? Karena kamu tidak setuju, jangan salahkan aku. Cukup. Kamu ingin menghancurkan keluarga Goodman? Minggir. Aku sudah memetik 3 teratai. Menurut perkataanmu tadi, bukankah keberuntungan keluarga Goodman habis? Mana bencana yang kamu maksud dan kenapa belum datang? Calvin, kebohonganmu berakhir di sini. Keamanan? Seret dia keluar. Tidak. Bencananya sudah datang. Lihat, apa itu? Awas. Apa yang sedang terjadi? Sebuah bencana. Ini adalah musibah. Semuanya, itu hanyalah gempa bumi kecil. Jangan meributkan hal yang sepele. Lalu bagaimana menjelaskan darah itu? Aku mungkin tidak memahaminya, tapi aku tahu ini pasti fenomena alam. Tidak perlu menakuti diri sendiri. Bodoh sekali. Itu tadi bukan gempa bumi. Dulu, aku membunuh naga demi kejayaan Goodman. Lalu menyegel naga itu di dasar sumur. Getaran barusan pertanda bahwa dia akan segera bebas. Apa? Teratai itu adalah segelnya. Begitu segelnya dihancurkan, naga jahat itu akan melarikan diri. Bangunan-bangunan akan runtuh, dan tidak ada yang selamat. Kini, keluarga Goodman pasti akan menghadapi kehancuran total. Hailey, apa kamu belum menyadarinya? Calvin, apa kamu tahu apa yang sedang kamu katakan? Hampaha, kamu menyebarkan kebohongan, naga jahat itu tidak ada. Aku sudah menyimpulkan bahwa bencana yang menjebak keluarga Goodman dulu juga terjadi karena ulahmu. Bahkan kematian. Mendadak Sawyer disebabkan pembawa sial sepertimu. Kebakaran yang menghanguskan gudang itu adalah bukti yang sempurna. Nona Goodman berhenti menjadi begitu keras kepala. Jika tidak mengusir pembawa sial ini, keluarga Goodman akan hancur. Calvin, Kamu mempercayainya? dan aku harus mempercayaimu? Sawyer kecil. Aku sudah berusaha maksimal. Kali ini, keluarga Goodman sepertinya tidak bisa diselamatkan. Manager Goodman, proyek di kota Westbury kebanjiran. Manager Goodman, 10 kapal kargo meledak. Tiba-tiba. Manajer Goodman, proyek ibu, kota dihentikan otoritas. Alasan penghentiannya tidak diketahui. Manajer Goodman, Estimasi sementara menunjukkan, dalam setengah jam, kerugian grup Goodman mencapai Berapa banyak? 30 miliar dolar. Semuanya berakhir. Grup Goodman sudah hancur. Manager Goodman,
Tolong tenangkan diri. Manager Goodman, jangan sampai terjadi sesuatu. Pasti ada masalah di rumah leluhur. Sesuatu yang buruk terjadi di sana. Bawa aku ke rumah leluhur sekarang. Cepat. Awas. Lewat sini. Apa yang terjadi? Awan itu terlihat sangat mengerikan. Guntur itu bahkan lebih menakutkan. Kakak ipar, apakah ini bencana? Apa naga jahat akan menghancurkan segel? Ini zaman apa? Periksa cuaca sebelum pergi keluar. Biro cuaca memprediksi hujan. Hari ini, guntur itu hanya berisik saja. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Jika memang ada bencana, itu semua karena Calvin. Hailey, belum terlambat untuk kembali. Entah kutukan itu benar atau tidak, demi kebaikan keluarga Goodman, aku tidak bisa menahanmu di sini. Berhenti, apa yang kamu lakukan? Keberuntungan keluarga Goodman tidak membutuhkan hal semacam ini. Cabut semuanya. Kita lihat alasanmu nanti untuk tetap tinggal di sini. Kamu gila? Kamu ingin menghancurkan segelnya sendiri? Benar sekali. Jika naga jahat itu ada, biarkan dia datang. Aku tidak percaya, dan aku tidak takut sama sekali. Hari ini, aku akan membongkar kebohonganmu sendiri. Hailey, belum terlambat untuk berhenti sekarang. Aku bertanya untuk terakhir kali. Kamu ingin menghancurkan keluarga Goodman? Kamulah yang menghancurkan keluarga Goodman. Hari ini, aku akan melenyapkan segala hal tentangmu. Apa itu? Naga. Itu seekor naga. Benar-benar ada naga. Bagaimana mungkin? Naga jahat itu melepaskan segelnya. Ajal kita sudah dekat. Hailey, warisan seabad yang ayahmu percayakan padamu telah hancur oleh tanganmu sendiri. Apa aku benar-benar salah? Omong kosong, naga jahat apa itu? Itu hanyalah semburan gas hitam yang meletus dari dalam tanah, sama seperti air berdarah tadi. Itu semua hanyalah ilusi. Kekuatan Master Grand sangat hebat. Jika memang ada naga jahat, dia pasti sudah langsung dikalahkan dan bertekuk lutut di kaki Master. Tepat sekali. Lihat semuanya. Naga jahat yang kalian sebut itu, kenapa menghilang sekarang? Tadi ada di sana. Kenapa bisa menghilang? Kemana dia pergi? Jika seperti perkataan pembawa sial ini, setelah naga itu melepaskan segelnya, keluarga Goodman seharusnya sudah hancur. Kenapa bisa menghilang tanpa alasan? Karena aku sudah menghancurkan fisik naga. Yang kalian lihat hanyalah sisa jiwanya. Jiwa ini terjebak di sumur 3 tahun. Rasa dendamnya sangat mendalam. Bencana yang dia bawa akan lebih kejam daripada dulu. Dalam 7 hari, kekayaan keluarga Goodman akan musnah. Seluruh kerabatmu akan binasa. Tidak ada yang akan selamat. Diam, sisa jiwa apa? Dendam apa? Itu hanyalah kutukan yang kamu berikan pada keluarga Goodman. Kutukan? Calvin, nasibmu itu terkutuk. Hailey melakukannya demi keluarga Goodman. Karena itulah dia mengusirmu. Kenapa kamu begitu tidak tahu, terima kasih, dan mengutuk keluarga Goodman? Aku tidak percaya pengorbanan Hailey telah membesarkan orang yang tidak tahu terima kasih. Dia bukan orang yang seperti itu. Cukup. Calvin, aku memberimu satu kesempatan terakhir. Tarik kembali kebohongan konyol itu. Aku mungkin masih membiarkanmu tinggal bersama keluarga Goodman. Jika tidak... Jika tidak apa? Serai... Kamu memaksaku melakukannya. Demi keluarga Goodman, aku hanya bisa. Aku setuju. Apa katamu? Aku setuju untuk bercerai. Calvin, katakan sekali lagi. Aku mengatakan, aku menyetujui perceraian ini. Pria simpanan yang menumpang hidup, dia berani meminta cerai. Terus menempel pada Hailey, menolak meninggalkan keluarga Goodman. Bukankah dia hanya parasit? Dia ingin berpisah? Aku tidak mempercayainya sedikit pun. Taktik mundur yang cerdas. Hailey, dia sedang jual mahal. Jangan sampai tertipu. Calvin, apa menurutmu dengan begini? Aku akan luluh padamu. Cukup. Aku memberitahumu. Aku benar-benar serius. Kamu?
Calvin, jangan gegabah. Satu-satunya alasanku bertahan adalah untuk menepati janji pada mendiang ayahmu demi mengubah nasib keluarga Goodman. Sayangnya, 3 tahun usahaku disia-siakan oleh kecerobohanmu. Besok, temui aku di pengadilan. Masa depan keluarga Goodman tidak lagi berkaitan denganku. Calvin, tunggu. Apa dia benar-benar ingin bercerai? Berhenti di sana, Calvin. Kembali. Aku memerintahkanmu untuk kembali. Dia benar-benar pergi. Begitu saja. Tanpa penyesalan sedikit pun. Calvin. Ini yang terbaik, Hailey. Bukankah ini yang kamu inginkan? Itu benar. Aku khawatir dia membatalkannya besok, lalu kembali menempel pada Hailey. Jika itu terjadi, Hailey, kamu tidak boleh memaafkannya. Mason memang benar. Kamu tidak boleh luluh padanya. Sudah cukup? Dia tidak akan kembali. Apa maksudmu? Ya ampun. Grup Goodman sudah tamat. Paman Martin, apa yang terjadi? Apa sebenarnya yang sudah berakhir? Bicaralah dan segera memberitahu kami. Properti di kota Westbury yang hampir selesai telah hancur diterjang banjir. Apa? Dan kapal kargo kita mendadak meledak di Pasifik, menenggelamkan segalanya ke dasar laut. Juga, proyek miliaran dolar di Jincheng terkena perintah penghentian darurat. Lahan tanah di Southridge juga ditutup karena sebuah makam kuno ditemukan. Dan belasan proyek lainnya, semuanya memiliki masalah berbeda. Satu persatu, semuanya berhenti beroperasi. Kerugian grup ini secara langsung sudah mencapai angka Berapa banyak? 30 miliar dolar. Kamu baik-baik saja? Tidak, ini tidak mungkin. Bagaimana ini bisa terjadi? 30 miliar. Itu hampir seluruh kekayaan keluarga Goodman. Kehilangan sebanyak itu sekaligus. Keluarga Goodman sudah tamat. Manajer Goodman, apa kamu yakin tidak melakukan kesalahan? Bagaimana mungkin begitu banyak krisis terjadi di waktu yang bersamaan? Ini terlalu kebetulan. Benar, Paman Martin. Kamu pasti melakukan kesalahan. Aku tidak salah. Ini adalah sebuah malapetaka. Sama seperti 3 tahun lalu, malapetaka telah datang. Ketua, sebelum ayahmu meninggal, dia memberitahuku, jika malapetaka itu kembali lagi, penyebabnya ada di rumah leluhur Goodman. Apa sebenarnya yang kamu lakukan? Aku... Kakak ipar. Itu dia. Kakak ipar? Maksudmu Calvin? Iya, dia bilang. Teratai ini terkait nasib keluarga Goodman. Mereka berbagi nasib yang sama. Jika teratainya menderita, keluarganya menderita. Menghancurkan 1, keluarga Goodman rugi 30%. Menghancurkan 2, kekayaan keluarga Goodman akan habis. Jika semuanya hancur, bencana akan datang. Naga jahat muncul, dan keluarga Goodman hancur. Grup merugi 30 miliar seketika. Alasannya karena 1 teratai dicabut. Bukan hanya 1, tapi... semuanya. Calvin tidak berbohong. Semua ucapannya memang benar. Ya ampun, kenapa kamu tidak bisa bersabar? Hailey, seharusnya kamu mendengarkannya. Mungkinkah aku benar-benar bersalah? Hailey, jangan sampai terpedaya. Jangan lupa, Calvin itu pembawa sial. Kerugian 30 miliar ini semuanya karena kutukan dia. Tepat sekali. Untungnya, Tuan Clark ada di sini. Kerugian keluarga Goodman hanya sementara. Si pembawa sial sudah diusir. Aku menjamin, dalam waktu 3 hari, bencananya akan menghilang. Keluarga Goodman akan kembali berjaya. Diam. Dasar penipu. Berhenti membohongi kakakku. Apa maumu sebenarnya? Aku? Hailey, ucapan Calvin sudah menjadi kenyataan. Kamu harus mempercayainya. Prioritas kita sekarang adalah membawa Calvin kembali. Jika kamu meminta maaf, dia pasti bisa membantu kita. Meminta maaf?
Tidak akan pernah. Aku tidak akan tunduk padanya. Aku percaya kita menentukan nasib sendiri. Dengan kemampuanku, aku pasti bisa membalikkan keadaan. Kamu benar, Hailey. Dengan bantuanku, kamu akan baik-baik saja. Aku yakin keberuntungan Tuan Clark membantu kita. Semua masalah akan terselesaikan. Kembali ke kantor, memberitahukan semua divisi, adakan rapat darurat, kita tangani krisis ini. Ibu, apa yang harus dilakukan? Hailey tidak mau mendengar. Dia menolak mempercayainya. Dia sangat keras kepala. Dia tidak mau mengakui kesalahannya. Kenapa jadi begini? Jika dia tidak berubah, keluarga Goodman akan hancur. Ini proyek ketiga yang gagal. Bank menolak memberikan pinjaman lagi. Langit dan bumi, tanpa batas, meminjam kekuatan dari semesta. Malapetaka segera pergi. Keberuntungan, kembali ke tempatmu. Ibu, apa kakak ipar kembali berbaikan dengan Hailey? Mana aku mengetahuinya? Tanyakan saja padanya. Sawyer, aku mengingkari janjiku. Janji 3 tahun belum berakhir, tapi aku harus pergi. Alasan mengenai hal ini, tunggu sampai kamu kembali. Semuanya akan menjadi jelas. Menunggu dia kembali? Kakak ipar, apa yang kamu katakan? Ayahku sudah meninggal 3 tahun. Mana mungkin dia kembali? Itu tidak sepenuhnya benar. Waktumu belum tiba. Kamu tidak seharusnya mati. Karena kamu memohon, aku akan membantumu. Mati suri untuk memulihkan diri. Kamu mendapat tambahan 10 tahun. Lahir kembali. Ridam. Sawyer, sampai jumpa 3 tahun lagi. Memalsukan kematian demi 10 tahun hidup tambahan. Kakak ipar, apa kamu bercanda? Entah itu bercanda, kamu akan mengetahuinya dalam 2 hari. 2 hari? Mendesak. Aku hanya penasaran. Saat Sawyer kembali dan melihat kondisi keluarga Goodman sekarang, betapa kecewanya dia nanti. Apapun itu, mengingat kamu pernah melayaniku lebih dari 1 dekade, sebelum aku pergi, aku akan membantu keluarga Goodman terakhir kalinya. Bila ini bisa menolak bala keluarga Goodman. Ingat, benda ini tidak boleh dipindahkan. Jika tidak, keluarga Goodman tidak akan tertolong. Kakak ipar. Ibu. Kakak ipar diperlakukan sangat buruk oleh Hailey, tapi dia tetap mau membantu keluarga Goodman. Kita jangan menyia-nyiakan niat baiknya. Kita harus mencari cara memperbaiki hubungan dia dengan Hailey. Itu benar, tapi apa yang bisa kita lakukan? Ibu, aku punya ide. Jangan pergi. Calvin. Hailey, ada apa? Apa kamu bermimpi buruk? Tidak, aku tidak bermimpi. Kenapa aku memimpikan Calvin? Ini pertama kalinya dalam 3 tahun. Gawat sekali. Oh, tidak. Bos, sesuatu telah terjadi. Ada apa, Paman Martin? Apa yang terjadi sekarang? Terjadi lagi. Sepertinya keluarga Goodman benar-benar hancur. Aku harus menyiapkan jalan keluar. Tidak. Aku salah berbicara. Ini kabar bagus. Banjir di kota Westbury semalam menghilang tanpa bekas. Belasan gedung yang hampir selesai, semuanya masih utuh sempurna. Pimpinan, 10 kapal kargo itu tidak meledak, dan mereka juga tidak tenggelam. Laporan itu salah, itu palsu. Benar-benar palsu? Semua krisis sudah menghilang. Kerugian 30 miliar itu hilang. Pimpinan, grup Goodman, kita kembali ke masa kejayaannya. Kamu tidak merasa senang? Aku belum bisa merayakannya. Sekarang, aku hanya ingin mengetahui bagaimana krisis ini cepat berlalu. Apa yang sebenarnya terjadi? Tentu saja, itu karena Mason. Hailey, saat mendengar krisisnya berakhir, kami bahkan tidak sempat sarapan sebelum kemari untuk memberi selamat.
Kalian semua sudah mengetahuinya? Tentu saja. Tuan Grant mengatakannya sendiri kemarin. Setelah pembawa sial Calvin diusir, dan keberuntungan Mason membantu kita, setiap krisis akan terselesaikan hari ini. Tepat sekali. Aku mendengarnya dengan telingaku sendiri. Jadi pengawas Mason adalah penyelamat perusahaan ini. Dia pahlawan yang sebenarnya. Pantas saja 3 tahun ini, perusahaan ini terus berkembang, kita semua hanya mengandalkan Mason. Masih memanggilnya pengawas? Hailey, Mason sangat membantumu saat ini. Dia pantas mendapatkan kenaikan jabatan. Kenapa tidak menjadikannya wakil direktur? Benar juga. Hailey, hargai semua usaha yang Mason lakukan. Hahaha. Terima kasih atas kepercayaan kalian. Tapi, aku hanya orang luar. Bagaimana aku bisa mengambil peran besar di grup Goodman? Itu tidak akan pantas. Orang luar? Calvin bukan orang luar. Tapi apa jasanya bagi Hailey? Serius, saat grup Goodman hampir hancur, di mana Calvin Everett berada? Dia bahkan tidak menampakkan diri. Apa dia benar-benar pria? Dia ada di sini. Pimpinan, suamimu mengantarkan sarapan cinta pagi tadi. Sarapan penuh cinta? Sarapan penuh cinta yang luar biasa. Kemarin meributkan tentang perceraian, lalu melakukan hal ini hari ini. Ternyata Calvin hanya sedang tarik ulur. Apa dia benar-benar berpikir? Kalau sarapan buatan cinta ini akan membuat Hailey luluh, cinta ini terasa terlalu murahan. Benar kan semuanya? Hailey, kamu tidak benar-benar terharu, kan? Tentu saja aku mengetahui bahwa mempertahankan Calvin di keluarga Goodman tidak membantu sama sekali. Tapi Sarapan. Makan siang. iya, Menjemputmu dari tempat kerja. meski dia tidak berguna dan tidak bisa membantuku membagi beban serta kecemasan pekerjaan, aku sudah terbiasa dengan kehadirannya di mana-mana. Tanpa dirinya, aku mungkin merasa sangat gelisah. Rasanya enak. Demi sarapan ini, aku sudah memaafkannya. Apa? Hailey, apa kamu sudah gila? Kamu sedang bersikap bodoh, Hailey. Calvin adalah pembawa sial yang terkutuk. Krisis yang terjadi kemarin baru terselesaikan, tapi kamu sudah lupa. Mempertahankannya hanya akan menghancurkanmu dan keluarga Goodman. Perceraian adalah hal yang harus dilakukan. Jika dia tidak bisa tinggal di sini, aku akan membelikan rumah untuknya di tempat lain. Kenapa kamu sangat menginginkan perceraian kami? Apa ini juga demi kebaikanku? Tidak. Aku hanya... Kamu sudah datang. Iya. Kamu sudah selesai makan? Sudah selesai. Mari kita mengurus surat perceraiannya. Apa yang kamu katakan? Apa aku tidak salah dengar? Dia benar-benar ingin menceraikan pimpinan. Setahu aku, dia hanya seorang benalu yang mengandalkan pimpinan untuk segalanya. Berani sekali dia. Semuanya, keluar. Calvin, kamu membahas perceraian kemarin karena aku tidak memberimu jalan keluar yang mudah. Sekarang kita sedang berdua, aku akan bertanya sekali lagi. Kamu yakin ingin melakukan ini? Aku yakin. Perceraian ini tidak ada hubungannya. Itu hanya karena aku pergi. Kamu... Calvin, apa kamu mempermainkan Hailey karena kamu sudah memutuskannya? Kenapa kamu masih membuat sarapan penuh cinta untuk meminta maaf? Sarapan penuh cinta apa? Aku tidak tahu. Apa maksudmu tidak tahu? Kamu sudah membuatnya, kenapa tidak mengaku saja? Ini. Sarapan penuh cinta ini pasti akan membantu memperbaiki hubungan antara kakak ipar dan Hailey. Itu benar-benar tidak perlu. Aku membawa orang dari kantor Panitera. Jika tidak ada hal lain, biarkan mereka masuk. Cukup, Calvin. Hailey sudah memaafkanmu. Kenapa kamu masih bersikap angkuh? Apa, kamu mau dia berlutut sebelum kamu membatalkan ini? Berlutut? Itu tidak perlu. Sejak 3 tahun lalu, aku sudah ditakdirkan pergi. 3 tahun lalu?
Ya sudah. Jadi, kamu tidak pernah berniat menua bersama Hailey. Aku harus memberimu pelajaran demi Hailey. Kamu masih berani melawan? Cukup, Calvin. Harus begini akhirnya? Ya sudah, aku akan mengurus dokumennya sekarang. Kalian mau kuajak masuk mendengarkan? Maaf, Nona Kenneth. Kami pergi sekarang. Masuk. Ku beri waktu 1 hari, bawa semua barangmu. Aku tidak mau melihat barangmu lagi di rumah ini. Baik. Bagaimana dia bisa pergi semudah itu? Taktik tarik ulur. Kamu pikir aku akan memohonmu kembali? Calvin, kamu tidak mengenalku sama sekali. Nona Kenneth. Ini barang yang ditinggalkan Tuan Everett. Bersulang. Selamat, Hailey. Kamu akhirnya bebas. Kamu akhirnya menyingkirkan beban itu. Hailey, kamu seharusnya merasa senang, kan? Iya. Selama 3 tahun pernikahan paksa ini, aku memikirkannya setiap detik. Suatu hari, jika aku bisa menyingkirkan Calvin, aku akan merasa jauh lebih ringan. Namun sekarang saat momen itu tiba, kenapa aku tidak sebahagia bayanganku? Ada apa, Hailey? Apa kamu baik-baik saja? Dadaku terasa sakit. Apakah karena Calvin? Sialan dia. Kamu sudah memberinya jalan keluar, tapi dia tetap menguji kesabaran. Benar. Apa hebatnya si Calvin itu? Dia tidak memiliki keahlian apapun, dan dia hanya tahu cara melawan wanita. Marah karena pria seperti dia memang tidak sepadan. Berhenti berbicara. Iya, kami akan berhenti. Kalian berdua pulang saja dulu, aku akan menemaninya. Apa kamu merasa lebih baik? Iya, jauh lebih baik. Terima kasih, Mason Clark. Jika kamu tidak mendampingiku selama ini, aku benar-benar tidak tahu harus bagaimana. Ini sudah menjadi kewajibanku. Mason, apa yang kamu lakukan? Kamu terlalu dekat. Mundur. Hailey. Sudah 3 tahun berlalu, kamu pasti tahu perasaanku padamu. Kalau ayahmu tidak begitu bodoh, memaksamu menikahi Calvin saat sekarat, kamu sudah menjadi milikku sejak lama. Jangan begini, Mason. Kamu sudah terlalu banyak minum. Tidak, aku tidak mabuk. Aku tahu, Hailey. 3 tahun belakangan ini, kamu pasti mencintaiku juga. Kamu sudah bercerai sekarang. Kita akhirnya bisa bersama. Kamu akhirnya menjadi milikku. Tidak, Mason, tenangkan dirimu. Lepaskan aku. Apa ini? Benda ini menghalangi. Tanganku. Benda sialan apa ini? Ini adalah... Hari ini hari ulang tahunmu. Ini jimat untukmu. Ini melindungimu saat keadaan bahaya. Ini yang kamu siapkan untukku? Hadiah ulang tahun? Ini hanya batu tidak berharga. Kamu menyebutnya jimat? Ini hanya membuatku semakin membencimu. Kamu mabuk, Mason. Aku memaafkanmu karena melewati batas, tapi aku berharap tidak akan ada lain kali. Hailey, aku... Calvin, kenapa tidak menjemputku kerja? Aku tidak bisa menyetir. Hujannya sangat deras. Calvin, buatkan aku sup pereda mabuk. Aku merasa tidak enak badan. Aku ingin muntah. Air. Mana airnya? Calvin, kenapa tidak menyiapkan air mandiku?
Aku memberitahumu jangan meninggalkan jejak. Kamu malah memotong foto pernikahan kita. Apa kamu pikir melakukan ini akan membuatku menyerah? Mimpi saja kamu. Jika kamu merasa hebat, jangan pernah kembali lagi. Ada apa, Hailey? Kenapa kamu berteriak? Aku sudah bercerai. Apa? Kamu benar-benar melakukannya? Hailey, kenapa kalian berdua harus bercerai? Kenapa harus begitu? Calvin akan mengemasi barangnya besok. Tanyakan saja padanya sendiri. Kakak ipar akan berkemas? Tapi, Hailey, di seluruh kediaman Goodman, dia tidak memiliki apapun. Apa yang kamu bicarakan? Selama 3 tahun pernikahan kami, aku mungkin jarang membelikannya barang, tapi aku memberikan seluruh haknya. Kamu memberinya uang, tapi lihat sendiri, semua uang itu kemana kakak ipar menghabiskannya. Selama 3 tahun pernikahan ini, mulai dari gaunmu sampai ke kaos kakimu, apa kamu pernah membelinya sendiri? Aku. Dan tanaman herbal ini, semuanya tidak ada yang murah. Dalam 3 tahun pernikahan ini, apa kamu tidak menyadari kelelahanmu sudah menghilang? Dan kulitmu membaik setiap hari. Itu karena kakak ipar bangun jam 3 setiap pagi untuk menyeduhkan obat untukmu. Kesehatanmu pulih berkat herbal mahal itu yang dia siapkan untukmu. Ikuti aku. Tanaman, pohon, bata, dan lantai rumah ini, saat ada kerusakan atau keausan, kakak iparmu segera memperbaikinya. Dia melakukan semuanya agar kamu tinggal di lingkungan yang terbaik. Bukankah semua ini memerlukan biaya? Mana cukup uang bulanan $3.000, kamu hanya menikmati hidup, tanpa bertanya dari mana asalnya. Hailey, dalam 3 tahun pernikahan ini, Calvin memang sudah banyak berkorban untukmu secara diam-diam. Tapi kamu tidak pernah meliriknya. Cukup. Apa gunanya membicarakan ini sekarang? Dia yang meminta perceraian itu. Jika dia sangat mencintaiku, kenapa dia pergi begitu saja? Karena kamu selalu bersikap angkuh. Bukankah sarapan yang aku kirim itu membantu memperbaiki hubungan kalian? Hailey, lunakkan hatimu sekali saja dan akui kesalahanmu. Kamu yang mengirim sarapan itu? Pantas saja Calvin mengatakan hal itu. Aku bodoh karena berniat memaafkannya. Dan kamu hanya mencampuri urusanku. Naomi Goodman melakukan itu demi kebaikanmu sendiri. Sudah cukup, Ibu. Apa yang Calvin lakukan sama sekali tidak berarti bagi keluarga Goodman. Pengasuh manapun atau pelayan bisa melakukannya dengan baik. Kamu salah. Siapa yang menyelesaikan berbagai krisis yang mengancam grup kita dengan kehancuran total, itu adalah kakak iparku. Jika dia tidak meninggalkan pedang pembunuh naga untuk menangkal bencana, keluarga kita pasti sudah hancur. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Keberhasilan keluarga Goodman jelas karena kerja kerasku sendiri dan bantuan Mason. Kenapa kamu masih keras kepala? Kemarilah. Hari ini, aku harus membuatmu melihat kebenarannya. Lihat. Ini adalah... Ini pisau daging milik Calvin. Pisau apa? Kumohon, hentikan. Krisis grup teratasi dengan mudah berkat peninggalan Calvin, yaitu pedang pembantai naga ini. Ibu, apa kalian semua sudah dicuci otak? Ini cuma pisau dapur biasa. Mana mungkin menyelamatkan keluarga Goodman? Kakak ipar tidak akan membohongi kita. Dia sudah menderita banyak ketidakadilan, tapi tetap bersedia melupakan masa lalu dan kembali untuk membantu kita. Dia masih memedulikan keluarga Goodman. Hailey, rendahkan gengsimu dan meminta maaf. Aku yakin kakak ipar mau kembali. Berhenti bicara. Dia yang mengajukan perceraian itu. Kenapa aku yang harus meminta maaf? Hailey, apa yang kamu lakukan? Aku bilang, aku tidak ingin melihat jejaknya di rumah keluarga Goodman. Karena dia memilih pergi, dia harus pergi selamanya. Supaya aku tidak kesal melihatnya. Jangan. Hailey, apa sebenarnya yang kamu lakukan? Kata kakak ipar pisau, jangan dipindahkan, atau keluarga kita tidak bisa diselamatkan. Keluarga Goodman masih memiliki aku. Hailey. Apa yang kamu lakukan di sini?
Aku kesini untuk meminta maaf, dan kepada kalian yang meragukanku, aku ingin membuat janji. Tuan Grant mengatakan, aku adalah anak keberuntungan. Berbagai krisis keluarga Goodman hari ini berhasil teratasi karena diriku. Kedepannya, keluarga Goodman akan sukses besar karena pencapaianku. Apa? Proyeknya hilang? Apa yang terjadi? Kenapa proyeknya bisa dihentikan? Bertahan. Proyek itu tidak boleh gagal, karena kerugiannya akan mencapai angka 5 miliar. Selesai sudah. Bukannya semua krisis sudah teratasi, kenapa ini terjadi lagi? Cepat, hubungi ketua. Hubungi ketua sekarang juga. Hailey, kalau kamu mengatakannya saja, aku akan melindungimu seumur hidup. Serahkan juga masa depan Goodman padaku. Kamu tidak membutuhkan Calvin sama sekali. Dia tidak pantas untukmu. Diam. Jangan berani memanipulasi kakakku lagi. Dan berhentilah memfitnah kakak iparku. Pergi. Keluar sekarang juga. Keluarga Goodman tidak menerimamu. Naomi, hentikan omong kosong ini. Hailey, apa maksud perkataanmu ini? Apa kamu benar-benar mempercayainya? Jelas sekali kakak iparku yang diam-diam mendukung keluarga ini untukmu. Kenapa kamu tidak mempercayainya? Apa kamu harus menunggu sampai kamu sangat menyesal baru berhenti? Aku tidak akan menyesal. Karena aku sangat meyakini keluarga Goodman gagal atau makmur tidak bergantung pada satu orang saja atau sebilah pedang. Apa itu bergantung padamu? Hailey, anak tidak tahu terima kasih. Apa yang sudah kamu lakukan? Apa aku salah melihat? Itu Paman Martin. Ibu, apa yang sedang terjadi? Bukankah ayah meninggal 3 tahun lalu? Ini karena kakak iparku. Calvin. Kemarin, kakak iparku saat meninggalkan pisau ini mengatakan bahwa ayah tidak benar-benar pergi. Dia justru melakukan sebuah ritual, memalsukan kematian ayah selama 3 tahun, demi mendapatkan 10 tahun umur tambahan. Apa yang kamu katakan? Iya, itu yang dikatakan Calvin Everett. Cerita dongeng seperti itu, bagaimana mungkin bisa benar? Dia benar, Nyonya. Kebohongan kekanak-kanakan seperti itu, dia mengarangnya untuk menipu orang. Hati Calvin benar-benar sudah busuk, jangan membiarkannya menipumu. Aku ada di sini, mana mungkin ini palsu? Ayah, akhirnya ayah kembali. Sayang, senang sekali kamu sudah kembali. Ini tidak mungkin nyata. Aku mengerti. Paman, kesepakatan rahasia apa yang kamu buat bersama Calvin? Kenapa kamu menyembunyikannya dari Hailey? Kenapa kamu memalsukan kematianmu dan tidak kunjung muncul? Selama 3 tahun ini, keluarga Goodman terus menghadapi masalah. Bencana datang silih berganti. Apa kamu mengetahui penderitaan Hailey? Apa yang dia lalui? Jika ada Calvin, keluarga Goodman pasti akan maju, semakin makmur setiap harinya. Tapi kamu, putri tidak bersyukur, malah mengusir dia keluar. Hailey, apa kamu pantas menerima berkah itu saat Calvin mengubah nasib kita dan melindungi keluarga Goodman dari kehancuran total? Ayah bicara apa barusan? Katakan sekali lagi. Dulu, Calvin bersedia merendahkan diri untuk menikahi keluarga Goodman. Itu adalah berkat dari surga. Awalnya, kamu hanya perlu saling mendukung agar keluarga Goodman tetap makmur. Tapi kamu malah menghancurkan segelnya dan melepaskan naga jahat itu. Kamu bahkan mengusir Calvin pergi, menjerumuskan keluarga Goodman ke dalam bencana. Dan kamu masih tidak menyesal, bahkan sandaran terakhir yang dia tinggalkan bagi keluarga Goodman telah kamu buang seperti sampah. Aku pasti sudah buta. Kenapa aku mempercayakan masa depan Goodman kepadamu? Jika keluarga Goodman hancur karena bencana, kamulah yang harus disalahkan selamanya. Hailey, cepat hubungi Calvin. Mungkin belum terlambat untuk membawanya kembali. Hailey, cepat. Aku percaya jika kamu meminta maaf, dia sangat mencintaimu. Dia pasti kembali dan memaafkan semuanya. Ayah, aku sudah 3 tahun tidak melihatmu. Ayah memukulku karena Calvin saat pulang, dan ayah ingin aku meminta maaf. Apa kesalahan yang aku perbuat? Paman Martin, Hailey tidak melakukan kesalahan apapun. Kemakmuran keluarga Goodman saat ini, berkat kerja kerasnya siang dan malam. Dan karena semua bantuan yang kuberikan, hal-hal ini, semua orang bisa melihatnya. Ini tidak ada hubungannya dengan Calvin.
apalagi pisau yang dia tinggalkan, atau teratai bodoh yang dia tanam. Baik. Hari ini, aku akan menunjukkanmu berapa banyak orang yang sangat menginginkan kontribusi Calvin yang kamu anggap tidak berharga. Berlutut. Nona muda, pengasuh ini mencuri dari kita dan menjual barang-barang rumah tangga. Jumlahnya mencapai 10 miliar. 10 miliar? Pasti ada kesalahan. Dari mana kita mendapat barang semahal itu? Jangankan 10 miliar. Tidak banyak barang yang bernilai 1 juta. Apa yang dia jual? Nona, itu teratai yang ditanam Tuan Everett. Maafkan aku, Nona. Aku tahu aku salah. Aku juga tidak ingin melakukannya. Hanya saja orang-orang itu gila. Nona, mereka benar-benar aneh. Bayangkan, hanya demi teratai biasa. Milik sang menantu itu, mereka bertarung mati-matian. Joel Whitman dari keluarga Whitman, Richard Graves dari keluarga Graves, Harold Sutton dari keluarga Sutton, Larry Preston dari keluarga Preston telah tiba. Ini adalah... Apapun yang terjadi, kita harus mengundang Tuan Everett ke kediaman keluarga Whitman. Peniksa, keluarga Goodman tidak mengenali bakat. Mereka berani mengusir Tuan Everett. Keluarga Graves tidak akan melewatkan kesempatan ini. Seolah kamu pantas saja. Tuan Everett adalah milik keluarga Preston. Lihat, apa itu? Teratai, murni, milik Tuan Everett. Aku mendengar kabar keluarga Goodman bangkit begitu cepat karena benda suci ini. Keluarga Goodman memang buta. Benda suci seperti ini, malah mereka membuangnya seperti sampah. Sungguh sangat sia-sia. Benar-benar sangat sia-sia. Tinggalkan teratai itu. Aku memberikan 50 juta. Aku yang melihatnya duluan. Berikan itu kepadaku. Aku memberikan 100 juta. 100 juta itu benar-benar menghina Tuan Everett. Aku memberikan 500 juta. Semuanya berhenti. Aku menawar 10 miliar. Aku membunuh siapapun yang mengambilnya. Minggir. Mereka berempat adalah kepala dari 4 keluarga besar. Mana mungkin mereka berebut beberapa teratai murahan. Katakan, siapa yang mengajarimu berbohong? Aku tidak berbohong, Nona. Apa kamu masih belum mengerti? Bahkan, pengasuh sepertiku pun mengetahuinya. Menantu itu pasti bukan orang biasa. Joel, Richard, Harold, Larry. Kami memohon menemui Tuan Everett. Keluarga Goodman tidak beruntung. Karena teratai ini jatuh ke tangan kalian, rawat dengan baik. Ini akan menjamin kemakmuran keluarga kalian. Terima kasih atas kemurahan hatimu, Tuan. Ada hal lain? Joel, memohon Tuan Everett menerima anakku, Liam Whitman, menjadi asistenmu. Harold juga memohon hal yang sama. Jika ada anggota keluarga Sutton bisa melayani di sisi Tuan Everett, kami memberikan seluruh kekayaan kami. Kami semua memohon hal yang sama. Kami memohon Tuan memberikan kemurahan ini. Lupakan soal asisten itu. Kirim 1 orang dari setiap keluarga. Keberhasilan mereka tergantung pada kemampuan mereka sendiri. Terima kasih atas kemurahan hatimu, Tuan. Nona, aku tidak berbohong. 1 teratai saja bisa membuat 4 keluarga besar berebut, bahkan menawar 10 miliar dolar. Menantu itu pasti dewa dari langit. Konyol sekali. Apa kamu menganggap Hailey bodoh? Untuk membantu Calvin, kamu bahkan mengarang kebohongan seperti ini. Ayah, aku tidak pernah menyangka kalau demi memaksaku menikahi Calvin, ayah memalsukan kematian dan bersembunyi. Sekarang setelah ayah akhirnya kembali, ayah kembali melakukan ini demi dia dengan mengatakan kebohongan besar. Di dalam hati ayah, apakah anak perempuanmu lebih penting atau menantu pilihanmu yang lebih penting? Cukup, ini semua karena aku bodoh. Seharusnya aku tidak menjadi mak comblang. Mana mungkin ayam hutan menandingi naga? Bukankah kamu menyalahkanku karena memaksamu menikahi Calvin? Bukankah kamu menganggap Mason adalah suami yang sempurna? Seharusnya aku tidak memisahkan kalian. Sekarang, aku akan menuruti kemauanmu. Dalam 1 minggu, aku sendiri yang menyiapkan pernikahanmu. Apa? Karena aku tidak bisa menasehatimu, maka aku akan mengabulkan keinginanmu. Ayah. Pak Tua, jangan konyol.
Hailey, aku menunggu hari ini selama 3 tahun. Akhirnya kita bisa menjalin hubungan secara resmi. Maaf, aku merasa kurang sehat. Kamu pergi duluan saja. Itu adalah pilihanmu untuk pergi. Lebih dari 100 panggilan tak terjawab. Halo, ada apa, Paman Martin? Apa yang Paman katakan? Berita terbaru melaporkan bahwa Grup Goodman, karena keadaan tak terduga, telah kehilangan 3 proyek besar lagi. Para ahli memprediksi bahwa kecuali ada sebuah keajaiban terjadi, Grup Goodman akan bangkrut dalam 3 hari. Keluarga Goodman sebenarnya sudah mengusik siapa? Bagaimana mereka bisa bangkrut dalam semalam? Diam, jika tidak ada hal baik. Maafkan saya, Tuan Clark. Hailey, jangan khawatir. Aku sudah mengamankan investasi senilai 10 miliar dolar. Kali ini, investasi itu pasti membantu Grup Goodman. Iya. Kamu tidak mempercayaiku? Aku akan menyelesaikan kesepakatannya hari ini. Kamu bisa merasa tenang. 2 hari lagi, kamu akan menikahiku dengan tenang. Iya. Hailey, kamu akan segera menikah? Kenapa kamu tidak merasa bahagia? Aku tidak mengetahuinya. Itu pasti karena masalah yang menimpa Grup Goodman. Sebenarnya ini terasa cukup aneh. Calvin sudah pergi sangat lama, tapi krisis di Grup Goodman malah terasa semakin memburuk. Mungkinkah Tuan Grant yang ditemukan oleh Mason hanyalah seorang penipu? Mungkin Calvin sebenarnya tidak membawa sial. Jadi maksudmu, Calvin adalah pembawa keberuntungan? Itu tidak mungkin. Hailey, kenapa tidak kamu menelepon Calvin dan memintanya datang membantu? Mungkin dia sebenarnya bisa membantu. Lupakan saja, kami sudah bercerai. Apa hubungannya? Aku berani bertaruh. Meski kamu menikah dengan Mason, 1 telepon saja darimu dan si budak cinta, Calvin, akan segera berlari kepadamu. Benar sekali. Melihat caranya memperlakukanmu dulu, meski permintaanmu sangat tidak masuk akal, dia akan tetap menyetujuinya. Jangan ragu, aku akan meneleponnya untukmu. Halo? Maaf, nomor yang kamu hubungi sedang sibuk. Sibuk? Apa dia mematikan teleponmu atau dia menelepon orang lain? Tidak mungkin. Aku ingat setiap Hailey menelepon, Calvin akan langsung menjawabnya. Meskipun dia sedang menelepon, dia segera memutuskannya dan menjawab panggilan Hailey. Kenapa tidak coba menelepon lagi? Maaf, nomor tujuan sedang tidak aktif. Tidak aktif? Calvin memblokirmu. Apa? Aku mengerti, Hailey. Pasti saat kalian bercerai, kamu memberi si brengsek Calvin terlalu banyak uang. Dia membawa uangnya lalu kabur. Tidak. Dia tidak membahas uang saat pergi. Dia bahkan tidak membawa apapun. Tukang jagal itu punya harga diri? Apa sebenarnya kemauan Calvin ini? Ada apa, Hailey? Aku harus pergi mencarinya. Hailey, ada apa? Bukankah kamu mau mencari Calvin? Mengapa kamu hanya berdiri di sini? Aku tidak mengetahui harus mencarinya di mana. Apa? Kamu tidak mengetahui tempat tinggalnya? Bagaimana dengan orang tua atau temannya? Aku belum pernah menemui mereka. Setelah 3 tahun menikah, pasti ada tempat yang sering dikunjungi. Tidak ada. Aku tidak pernah berbelanja dengannya. Kamu benar-benar tidak bisa dipercaya. Selama 3 tahun ini, apa yang Calvin lihat darimu? Tidak, tunggu dulu. Mengapa aku malah merasa kasihan kepada pria itu? Kamu benar, Calvin. Apa yang kamu lihat dariku? Selama 3 tahun pernikahan kita, kamu merawatku dengan sangat baik, tapi aku tidak mengetahui apapun tentangmu. Kamu sangat baik kepadaku. Mengapa kamu pergi begitu mendadak? Calvin, kamu ada di mana? Kembali dan jelaskan semuanya kepadaku. Liam, mengapa kamu membawaku ke sini? Mengenai hal yang aku katakan tentang krisis di Goodman Group, bisakah kamu membantu atau tidak? Jangan khawatir.
Bukankah hanya perlu membereskan masalah kecil di Goodman Group? Saat aku menjadi kepala keluarga Whitman, masalah sepele itu tidak akan sulit. Tapi ayahku mengatakan, untuk mengamankan posisi kepala keluarga, aku harus datang ke sini untuk melayani tuan yang legendaris. Selama aku membuatnya merasa senang, keluarga Whitman akan terjamin dengan masa depan yang cerah. Tuan yang legendaris? Menggunakan peran pelayan untuk menentukan penerus keluarga Whitman, itu sangat gegabah. Siapa yang bisa sekuat itu? Entahlah. Orang sepenting itu pasti luar biasa. Aku akan mengenalinya saat melihatnya. Kakak ipar. Kakak ipar. Naomi. Kakak ipar. Aku tidak menyangka bertemu kamu di sini. Kamu tahu beberapa hari terakhir ini betapa keras ibu, ayah, dan aku mencarimu, dan Hailey, meski dia tidak mau mengatakannya, semua orang di sekitarnya bisa melihatnya. Sejak kamu pergi, dia tidak makan atau tidur. Dia benar-benar hancur. Begitukah? Apa yang terjadi? Sejak kapan Naomi Goodman punya kakak ipar? Son, apa belajar di luar negeri membuatmu bodoh? Kamu melupakan pria yang menumpang hidup, yang disimpan oleh ketua Goodman Group, disimpan di rumah? Jadi itu dia. Aku dengar, bukankah Hailey Goodman sudah mengusirnya? Kenapa Naomi masih sangat dekat dengannya? Jangan bilang mereka berdua punya hubungan. Hei, daripada menumpang di keluarga Goodman, apa yang kamu lakukan di sini? Menyapu? Hahaha, menyapu? Pria menumpang di keluarga Goodman yang hebat malah berakhir dengan menyapu lantai di sini. Aku malu jika memberitahu orang lain. Kakak ipar, kenapa kamu menderita seperti ini? Ikut aku pulang. Jika Hailey tidak menginginkanmu, aku mau. Apa yang kamu katakan? Naomi, apa kamu sudah gila? Untuk orang yang kakakmu buang, pria tidak berguna itu, kamu malah memungut sampahnya? Tidak. Aku belum selesai bicara. Maksudku adalah, aku menginginkannya, ayah, ibu juga. Kakak ipar. Meski kamu dan kakak bercerai, keluarga Goodman selalu menerimamu. Kumohon, kembali bersamaku. Lupakan soal kembali. Berhenti memanggilku kakak ipar. Angkat kakimu. Kakak ipar. Keluarga Goodman sekarang sedang berada di ambang kebangkrutan. Semua orang merasa panik. Aku rasa kakak sudah menyadari kesalahannya sekarang. Hanya kamu yang bisa membantu mengatasi krisis keluarga Goodman. Apa? Jika kamu mau kembali, aku menjamin, kakak akan merendahkan diri dan meminta maaf. Aku tidak membutuhkannya. Tidak membutuhkannya? Bilang tidak butuh itu bohong. Kenyataannya kamu tidak bisa melakukannya. Lagi pula, Grup Goodman mengalami kerugian 40 miliar, bukan $400. Petugas kebersihan sepertimu, dengan gaji bulanan kecil, tak bisa membeli makanan anjing. Penjaga milik keluarga Goodman. Hahaha. Liam Whitman, tutup mulutmu. Kakak iparku tidak semenyedihkan itu. Sayang, jika ingin menyelamatkan Grup Goodman, lebih baik memohon padaku. Dengan satu ciuman saja, aku memberimu $1 miliar sekarang. Aku tidak mau. Lepaskan aku. Bantu aku, kakak ipar. Meminta bantuan pada sampah pembersih ini? Naomi sayang, kamu sungguh sangat polos. 5 tahun aku mengejarmu, tapi kamu menolak. Hari ini, kamu malah bermesraan dengan sampah pembersih. Aku sudah terlalu sabar padamu. Aku tidak akan bersikap baik lagi. Lepaskan aku. Kamu sampah pembersih. Beraninya kamu merusak kesenanganku. Apa kamu tahu siapa aku? Apa Joel yang mengirimmu ke sini? Untuk mengganggu orang lain? Bagaimana kamu bisa mengetahuinya? Ayah menyuruhku untuk datang. Karena aku adalah tuan rumah ini. Itu omong kosong. Pria yang ayahku maksud sebagai tuan besar yang hebat. Mana mungkin dia seorang sampah? Tepat sekali. Pria ini pasti hanya membual saja. Everett, di mana tuan rumah yang asli? Bawa dia keluar sekarang juga. Jika tidak, kamu akan mati. Bocah nakal, beraninya kamu. Ayah, apa ayah sudah gila? Aku pewaris tunggal keluarga Whitman. Kenapa ayah memukulku seperti ini? Apa ayah merasa takut? Liam Whitman, bocah kurang ajar. Kamu tidak tahu siapa lawanmu. Mohon ampuni kami, Tuan Everett.
Tunggu. Jadi, kakak ipar adalah tuan besar yang hebat. Hailey, cepat datang ke sini. Aku sudah menemukan kakak ipar. Itu karena kamu sudah bersikap sembrono. Itu karena kamu tidak tahu diri. Itu karena tidak menghormati atasanmu. Orang-orang ini tidak memiliki karakter. Mereka tidak perlu melayani di sini lagi. Dimengerti. Terima kasih atas kemurahan hatimu, Tuan Everett. Dasar anak nakal. Pulang sekarang juga. Sebuah kesempatan emas dan kamu malah mengacaukannya. Aku akan mengulitimu hidup-hidup saat pulang. Aduh. Tahan sebentar. Ini akan segera berakhir. Kakak ipar, semenjak kamu bergabung dengan keluarga kami, aku sangat penasaran denganmu. Penasaran soal apa? Penasaran kenapa ayahku meninggalkan wasiat terakhir untuk memaksa Hailey menikahimu. Apa kamu sudah menemukan jawabannya? Memiliki tanah pribadi di kota Drake seperti tempat ini, membuktikan kamu sangat kaya. Itu adalah sebuah hadiah. Itu bahkan jauh lebih mengesankan. Lagi pula, tanah ini bernilai setidaknya 1 miliar, dan para kepala keluarga elit sangat menghormatimu. Itu berarti kamu benar-benar orang yang hebat. Orang hebat? Aku hanyalah sebutir debu di tengah sungai waktu. 1000 tahun, kakak ipar. Apa kamu manusia abadi yang legendaris? Ada hal lain yang mengganggumu? Jika tidak, kamu boleh pergi. Pergi? Oh, perutku kram karena haid. Astaga, aku benar-benar mengatakan apa saja. Kemari, lepaskan bajumu dan berbaring. Tenang saja. Iya. Baik, bangun sekarang. Cepat sekali. Rasa sakit bulanan sebelum datang bulan ternyata sudah menghilang. Hanya butuh 1 detik saja. Kakak ipar, kamu sungguh luar biasa. Aku sangat menyukaimu. Maafkan aku, kakak ipar, aku tidak sengaja melakukannya. Jangan sampai salah paham, aku tidak punya niat lain. Aku ingin kamu membantu keluarga Goodman. Berbagai bencana melanda lagi belakangan ini. Grup itu hampir mengalami kebangkrutan. Hailey merasa sangat kelelahan sekarang. Kumohon. Aku sedang mengurusnya. Sudah 3 tahun, aku di keluarga ini. Kamu dan ibumu memperlakukanku dengan tulus. Bagaimana mungkin aku hanya diam saja? Benarkah itu, kakak ipar? Apa yang sudah kamu lakukan? Dasar anak nakal. Kamu selalu membuat masalah bagiku. Aku akan menunjukkan akibatnya hari ini. Tuan Whitman, apa yang terjadi? Clark, kamu sudah datang. Hanya menghajar anak saat hari hujan. Aku tidak punya pekerjaan lain. Tapi sepertinya hari ini tidak hujan. Bukankah kemarin hujan? Dasar anak nakal, kamu harus belajar menjaga sikapmu. Jika kamu berani menyinggungnya lagi, aku akan membunuhmu. Keluar. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Tuan Whitman, siapa sebenarnya yang disinggung oleh anakmu? Haruskah kamu menghajarnya seperti itu? Aku tidak bisa mengungkapkan identitasnya. Pokoknya, yang perlu kamu ketahui adalah bahwa keluarga Whitman memberi pinjaman 10 miliar ke Goodman. Semua itu karena dirinya. 10 miliar? Membuat keluarga Whitman yang elit meminjamkan 10 miliar secara gratis? Pengaruh orang ini sungguh sangat besar. Terima kasih, Tuan Whitman. Aku segera membawa kabar ini ke grup. Pergi. Membantu keluarga Goodman. Cara membangun hubungan dengan Tuan Everett. Hailey, aku mendapatkan 10 miliar dari Whitman. Benarkah? Kamu ternyata sehebat itu? Aku akan menemuimu setelah selesai bekerja. Calvin, aku mengakui kamu ada di dalam. Keluar dan berikan penjelasan.
Kenapa kamu mencari aku? Memangnya aku tidak boleh menemuimu? Kenapa kamu memblokir nomorku? Apa cerai berarti memutus hubungan? Lagi pula, kita sudah menikah 3 tahun. Apa kamu harus sekejam ini? Hailey, kalau kamu hanya datang ke sini untuk menyalahkanku, maka kamu boleh pergi. Mengingat hubungan kita sekarang, aku tidak perlu mendengarkan ini. Tunggu. Calvin, kamu yang menginginkan perceraian itu. Seharusnya kamu yang meminta maaf padaku. Aku tidak menyimpan dendam. Aku sudah merendahkan diri menemuimu. Apa itu belum cukup? Kenapa kamu masih bersikap begini? Lalu aku harus bersikap bagaimana? Apa aku harus terus memohon? Maaf, aku tidak bisa melakukannya lagi. Omong kosong. Kapan aku pernah membuatmu? Ya sudah. Anggap saja dulu aku salah ya. Aku bisa berubah. Tapi aku punya satu syarat. Aku ingin kamu pulang. Aku terbiasa kamu mengurus segalanya. Tanpa ada kamu, rumah itu terasa sepi. Aku pembawa sial. Aku hanya akan membawa sial. Calvin, bisakah kamu berhenti? Aku mengaku. Semuanya hanya salah paham. Kepergianmu tidak mengubah apapun. Keluarga Goodman tetap menghadapi bencana. Aku juga mengaku. Aku salah karena menyakitimu. Tapi itu masa lalu. Kamu itu laki-laki. Apa kamu harus sepicik ini? Jadi, aku harus kembali sesukamu dan pergi saat kamu suruh. Itukah yang kamu sebut laki-laki? Atau sebenarnya, kamu tidak pernah memedulikanku? Aku mengaku sengaja bersikap dingin padamu. Tapi sekarang aku sudah meminta maaf padamu dengan tulus. Kenapa kamu masih menyimpan dendam? Apa ini benar-benar perlu? Pergi saja. Berhenti di sana. Apalagi yang kamu mau? Aku sangat lelah. Apa maksudmu? Kakiku bengkak karena mencarimu selama beberapa hari terakhir ini. Bukankah kamu harus memijat kakiku? Dulu, setiap malam aku pulang kerja, kamu memijat dan merendam kakiku. Kamu bilang, itu adalah bagian pekerjaanmu. Apa kamu lupa setelah beberapa hari? Apa kamu masih peduli padaku? Hailey, berapa kali lagi aku harus mengatakannya? Kita sudah bercerai. Aku menanggung kemarahanmu saat kita menikah, karena aku bisa menerimanya sebagai tugasku sebagai suamimu. Tapi sekarang, aku tidak perlu memanjakanmu lagi. Aku tidak mengerti. Apa yang sebenarnya kamu dapatkan? Menolak 1 sen pun dari aset. Apa kamu mau mati kelaparan hanya untuk membuatku merasa bersalah? Bersikap dewasa, harga dirimu yang malang itu sama sekali tidak ada gunanya. Keamanan finansial di sisiku adalah yang paling kamu butuhkan. Jadi, memintaku untuk kembali hanyalah sebuah bentuk amal? Kamu? Baiklah, karena kamu mengatakannya begitu, aku akan mengakuinya. Aku merasa kasihan padamu. Aku pewaris terpandang keluarga Goodman. Hanya dalam 3 tahun, aku mengubah grup Goodman yang bangkrut menjadi legenda bernilai miliaran dolar. Kenapa aku harus meminta maaf padamu? Apa yang membuatmu merasa layak? Apa kamu menjadi sesombong ini karena pencapaianmu yang luar biasa selama 3 tahun terakhir ini? Apa kamu benar-benar mengira semua momen kesuksesanmu itu hanya berkat kerja kerasmu sendiri dan keberuntungan Mason Clark? Memangnya apa lagi? Apa karena dirimu? Sejujurnya, aku dan Mason Clark pasangan serasi. Makanya keluarga Goodman sedang berjaya dan segalanya berjalan sangat lancar. Ucapanmu soal naga dan keberuntungan hanyalah sebuah lelucon. Itu cuma fantasi yang kamu ciptakan karena terlalu banyak menonton drama. Aku tidak mengerti. Kamu hanyalah seorang suami rumahan yang hanya mengetahui cara memasak dan melayani. Dari mana asal kepercayaan dirimu? Kamu. Selain itu, ayah sudah setuju mengizinkanku menikah dengan Mason Clark. Aku yakin dengan keberuntungannya, krisis grup Goodman saat ini akan segera menghilang. Kami pasti mencapai puncak baru dan melangkah lebih jauh nantinya. Sedangkan dirimu cuma pantas melihat kami dari bawah. Apa kamu tidak paham, Hailey Goodman? Ayahmu melakukan ini karena dia sangat kecewa padamu. Dia ingin melihatmu jatuh terpuruk, lalu kemudian menyesalinya. Jatuh terpuruk? Kamu jelas hanya cemburu pada Mason. Aku memberikan satu kesempatan terakhir. Jika kamu bersedia kembali padaku, aku mau menikahimu lagi. Dengan satu syarat, kamu harus meminta maaf pada Mason dan mengakui dialah yang beruntung. Lagi pula, tanpa koneksinya, grup Goodman tidak akan pernah bisa mendapatkan dana 10 miliar dolar keluarga Karina.
Karena dia, Hailey, sampai kapan kamu akan terobsesi? Apa kamu tidak mengetahui status asli Mason? 10 miliar dolar bukan jumlah kecil. Meski keluarga Karina sangat kaya, mereka tidak akan memberikannya kepada sembarang orang. Kamulah yang salah. Selama 3 tahun, Mason membantuku melewati banyak krisis. Bagaimana denganmu? Selain mencemburui bakatnya, apa yang pernah kamu lakukan? 3 tahun dukungan diam-diam, tapi Mason yang mengambil pujiannya. Baik, mulai hari ini, aku mengambil kembali semuanya darimu. Aku akan membiarkanmu, bunga manja, melihat apa kebenaran yang sesungguhnya. Sepertinya itulah satu-satunya cara agar kamu akhirnya benar-benar menjadi dewasa. Apa yang kamu inginkan? Apa kamu menelepon ayahku agar membebaskanmu? Bermimpi saja, Calvin. Meskipun ayahku ada di sini sekarang, selama kamu tetap keras kepala begini dan tidak mau mengakui kesalahanmu, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Pintu keluarga Goodman tertutup untukmu. Berhentilah bertengkar, kalian berdua. Hailey, aku memberitahumu keberadaan Calvin agar kalian bisa berbaikan, bukan untuk bertengkar. Apa kamu menyalahkanku? Aku sudah berusaha bersikap sabar, tapi Calvin malah menyepelekanku. Dia sudah dikuasai rasa cemburu, dan dia hanya menyulitkanku. Jika dia tidak meminta maaf, masalah ini belum selesai. Calvin tidak sedang menyulitkanmu. Semua yang dikatakannya itu benar. Dia hanya mencoba bersikap masuk akal. Tolong, dengarkan saja dia. Jika keluarga Goodman hancur karenamu, maka penyesalan akan datang terlambat. Naomi, sihir apa yang dia berikan padamu? Kenapa kamu sangat membantunya? Apa kamu memiliki perasaan padanya? Tidak, Hailey. Aku. Baik, ambil saja dia. Hailey, jangan salah paham. Tidak ada apa-apa di antara kami. Itu sudah tidak penting lagi. Aku sudah bercerai darinya. Tapi dengarkan aku, Calvin. Kesuksesan keluarga Goodman ini adalah berkat kerja kerasku sendiri. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Jika kamu memang memberikan semua ini, maka coba mengambilnya kembali. Aku ingin melihat, apakah kamu benar-benar punya bakat untuk membuatku terkesan? Kakak, kembali. Kamu akan menyesali hal ini. Calvin, apa kamu akan mengejar Hailey? Aku akan mengambil semua kembali. Mason, kamu benar-benar pembawa keberuntungan keluarga Goodman. Dengan 10 miliar dolar ini, krisis kebangkrutan bisa sepenuhnya teratasi. Ini hal terkecil yang bisa kulakukan. Kecuali jika kemalangan ini dihilangkan, uang sebanyak apapun tidak bisa menyelamatkan Goodman. Paman Martin, kamu bisa tenang. Aku akan jagamu. Jadi, aku memastikan semua urusan Goodman lancar. Tapi... Riley, Hailey sudah pergi hampir seharian. Dia tidak menjawab ponselnya, dan dia belum juga kembali. Mungkinkah sesuatu telah terjadi? Jangan khawatir. Hailey itu. Oh, dia sudah kembali. Hailey, akhirnya kamu kembali. Lihat, ini hasil kerja kerasku. Mendapatkannya dari keluarga Whitman. Ini semua untukmu. Hailey, apa maksud semua ini? Bukan apa-apa. Aku lelah. Aku ingin beristirahat. Tunggu. Hari ini, jadwal foto pernikahan kita. Aku membiarkannya saat kamu pergi begitu saja. Tapi sekarang, aku meminjam 10 miliar demi menyelamatkan grup Goodman dari krisis. Dan kamu masih bersikap dingin padaku? Kenapa kamu memperlakukanku seperti ini? Apa karena Calvin Everett? Kamu menemuinya kan? Apa yang kalian lakukan di belakangku? Apa urusan kami ada hubungannya denganmu? Pernikahan ini hanyalah keinginan ayahku semata. Aku tidak pernah menyetujuinya sejak awal. Kamu? Sikap apa itu? Apa kamu akan membatalkan pernikahan ini? Jangan lupakan, jika bukan karena aku, keluarga Whitman tidak akan memberikan 10 miliar itu. Tanpaku, grup Goodman akan hancur sepenuhnya. Mason, hanya karena aku diam saja? Apa kamu pikir aku bodoh? Apa maksudmu? Lihat saja sendiri. Bicara. Kenapa kamu menjebak Calvin? Mason menyewa aku. Dia ingin menyingkirkan Calvin dan mendapatkan kamu. Tidak Hailey. Dengarkan aku. Bicara apa? Terus menjebak Calvin? Mengatakan videonya itu palsu? Aku. Cukup, Mason Clark. Calvin Everett bukan kutukan. Dan kamu bukan anak emas. Dana 10 miliar dolar ini
diberikan keluarga Karina untuk grup Goodman. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Selama 3 tahun terakhir, setiap proyek yang kamu tangani, kamu tidak berusaha sama sekali. Semuanya berjalan begitu saja dan selesai dengan sempurna. Para mitra itu, sejak awal yang mereka pedulikan hanyalah grup Goodman, bukan kamu. Kenapa kamu tahu segalanya? Cara aku tahu tidak penting. Yang penting adalah, kamu jangan membodohi aku. Pernikahan ini batal. Jabatanmu di perusahaan dicabut. Keluar sekarang. Aku tidak mau melihatmu lagi. Bajingan kecil kamu. Jadi kamu yang menjebak Calvin. Dasar ular, mengusir Calvin, membawa bencana bagi keluarga Goodman. Akan aku kuliti kamu hari ini. Begitu ya, Hailey. Kamu berani memutus hubungan begini. Tunggu saja pembalasanku. Keluar. Hailey, memperlakukan Mason seperti ini, apa dia tidak akan membalas? Jangan khawatir, Ibu. Dia cuma badut. Dia tidak bisa membuat masalah. Dia tidak bisa membuat masalah karena Calvin Everett menekannya demi kamu. Ayah, kenapa semuanya harus melibatkan Calvin Everett? Memangnya kenapa lagi? Kenapa keluarga Karina yang terhormat memberikan 10 miliar dolar khusus untuk keluarga Goodman kita? Mereka mencoba mengambil hati Calvin. Omong kosong. Kami sudah bercerai. Kenapa harus lewat aku untuk itu? Dana 10 miliar dolar ini diinvestasikan keluarga Karina kepadaku. Keluarga Karina, seperti setiap mitra, selama 3 tahun terakhir, semuanya melihat potensi dalam diriku. Aku cukup hebat. Lagi pula, tidak semua orang bisa, dan hanya dalam 3 tahun, meningkatkan nilainya jadi puluhan miliar. Hailey, kenapa kamu masih bicara begitu bodoh? Kapan kamu akan menyadari betapa pentingnya Calvin? Pria yang kamu buang itu adalah sosok yang orang lain harus sembah sambil berlutut. Selamat datang, Tuan Everett. Ayah, kamu yang belum menyadari bahwa aku yang terpenting bagi keluarga Goodman. Aku akan membuktikan itu. Tanpa Calvin, keluarga Goodman akan tetap berkembang dan berjaya. Hailey, kamu mau pergi kemana? Aku kembali ke kantor. Memakai 10 miliar keluarga Goodman, aku akan menyelesaikan krisis ini dan memulihkan kejayaan grup Goodman. Bodoh. Membawa Calvin kembali adalah kuncinya. Jika kemalangan ini tidak dibersihkan, sebanyak apapun uang yang kamu investasikan, kamu akan kehilangan semuanya. Apa yang aku lakukan, Sawyer Goodman? Kenapa aku membesarkan putri yang sangat keras kepala? Sayang, kamu kenapa? 3 tahun memalsukan kematianku, memberiku waktu 10 tahun lagi. Namun sekarang naga jahat itu bebas, dan semua usahaku sudah sia-sia. Hailey, aku hanya berharap kematianku membuatmu menyadari bahwa Calvin tidak boleh dikecewakan. Oh, tidak. Semuanya adalah takdir. Sawyer, beristirahat dengan tenang. Tuan, jika kamu membutuhkan sesuatu, katakan saja. Kamu tidak perlu datang sendiri. Joel, kamu memberikan 10 miliar kepada keluarga Goodman. Membantumu menyelesaikan masalahmu adalah hal terkecil yang bisa kulakukan. Kamu tidak perlu memikirkannya lagi. Ambil kembali. Apa? Krisis yang menimpa keluarga Goodman adalah bencana yang datang mendadak. Jika keluarga Goodman tidak hancur, bencana ini tidak akan berakhir. Kamu bahkan tidak bertanya. Kamu mengira ini yang aku inginkan. Kamu membahayakan keluarga Whitman. Apa kamu tidak takut terkena masalah? Naga jahat telah datang. Bencana sudah menimpa kita. Cepat. Pergi ke rumah keluarga Goodman. Ambil kembali uang 10 miliar dolar. Iya. Hei, terima kasih sudah datang membantuku. Ini bantuan kecil dari kami. Jangan sungkan. Semuanya, berbagai krisis menyerang kita sekaligus. Grup Goodman sedang menghadapi situasi hidup dan mati. Untungnya, keluarga Whitman, satu dari 4 keluarga terpandang, melihat potensi yang kita miliki. Mereka membantu di saat tersulit kita, memberikan uang 10 miliar dolar untuk mendanai grup Goodman. Kita tidak boleh mengecewakan keluarga Whitman. Kita tidak boleh mengecewakan mereka yang mendukung grup Goodman. Selama 3 tahun terakhir ini, aku memindahkan uang 10 miliar dolar
ke rekening perusahaan sekarang juga. Aku berharap semua orang akan bekerja sama sebagai satu tim dengan satu pemikiran yang sama dan bergabung bersamaku untuk mengatasi bencana besar ini demi mengembalikan kejayaan grup Goodman. Bekerja sama sebagai satu tim. Dengan satu pemikiran. Kembalikan kejayaan kita. Paman Martin, aku menyerahkan ini kepadamu. Pihak bank sudah dihubungi. Aku akan segera mengurusnya. Berhenti di sana. Apa kamu Tuan Whitman? Benar, itu aku. Tuan Whitman, apa kamu di sini untuk mengawasi rincian operasi dana 10 miliar dolar? Itu sangat luar biasa. Dengan kehadiranmu di Goodman Group, ini pasti akan membawa keberuntungan bagi kami. Aku yakin dalam paling lama 1 hari, setengah dari krisis ini akan teratasi. Semuanya, mari kita bertepuk tangan. Selamat datang, Tuan Whitman, di Goodman Group. Tidak. Tuan Whitman, apa yang kamu lakukan? Apa? 10 miliar ini milik keluarga Whitman-ku. Apa kamu mencoba untuk mencurinya? Tidak. Kamu sudah salah paham, Tuan Whitman. Paman Martin tidak mencoba mencurinya. Hanya saja kami tidak mengerti apa maksudmu dengan melakukan ini. Tentu saja untuk mengambilnya kembali. Mengambilnya kembali? Apa aku tidak salah dengar? 10 miliar yang baru kami terima, keluarga Whitman malah mengambilnya kembali. Grup ini hanya tinggal selangkah lagi dari kebangkrutan total. Ini adalah satu-satunya penyelamat kami. Gawat, benar-benar gawat. Tanpa 10 miliar itu, Goodman Group tidak akan bertahan hari ini. Kita semua akan hancur. Tuan Whitman, jangan biarkan kami mati. Keluar. Apa kelangsungan hidup kalian ada hubungannya dengan aku? Berhenti di sana, Tuan Whitman. Keselamatan dari Goodman Group memang tidak ada hubungannya denganmu. Tapi, mengingkari perkataanmu sendiri memerlukan sebuah penjelasan. Kenapa kamu melakukan ini? Kenapa? Kamu harusnya tahu itu lebih baik. Aku menyadarinya. Mungkinkah? Kamu berani sekali, Hailey. Beraninya kamu memutus hubungan. Lihat saja nanti. Tidak mungkin. Bagaimana Mason punya pengaruh begitu? Aku ingin menemui Tuan Whitman. Joel, usahamu untuk menyenangkan hatiku dengan membantu keluarga Goodman sungguh sangat bodoh. Aku mengakui kesalahanku. Aku tidak berani memaksamu lagi. Aku memohon ampunanmu, Tuan. Joel Whitman memohon pada Tuan Everett. Hanya dalam beberapa hari, kamu menumbuhkannya dengan sangat subur. Ini membuktikan kerja kerasmu. Tuan, hadiahmu adalah berkah ilahi. Aku tidak berani bersikap ceroboh. Andai saja Hailey punya setengah dari akal sehatmu. Ini adalah... Meski keluarga Goodman gagal dibantu, jasanya masih tetap ada. Aku akan segera wafat dan tidak ingin meninggalkan beban. Aku memberikan keberuntungan bagi Whitman. Bawakan bahan-bahan ini padaku. Teratai itu akan mekar sempurna, memastikan keluarga Whitman makmur untuk selamanya. Terima kasih atas kebaikanmu, Tuan. Selain itu, semua yang membantu keluarga Goodman karena aku selama ini, panggil mereka semua ke sini. Ada yang ingin ku sampaikan? Iya, Tuan. Aku segera pergi. Sialan kau, Hailey. Beraninya dia memutus hubungan, apapun caranya hari ini. Aku harus membujuk Tuan Whitman menarik investasi 10 miliar itu. Keluarga Goodman pasti akan hancur, dan kamu akan menanggung akibatnya. Calvin, apa yang dia lakukan di sini? Berhenti. Apa kamu gila, Calvin? Ini milik kaum elit. Kediaman Whitman. Benda-benda di kolam ini, semuanya bernilai sangat mahal. Apa kamu pikir ini rumput liar, yang bisa dipetik sembarangan? Ternyata kamu lagi. Kamu membawa bencana bagi keluarga Goodman. Sekarang kamu menghentikan aku membawa keberuntungan bagi keluarga Whitman. Keberuntungan? Pria yang didukung Hailey sebagai parasit selama 3 tahun. Beraninya kamu berbicara besar? Percayalah, hanya dengan satu teriakan, kamu tidak akan bisa keluar dari gerbang Whitman dengan selamat. Mason, apa kamu tidak punya otak? Coba pikirkan itu. Jika seperti yang kamu katakan, kenapa aku berdiri di sini? Itu karena kamu pasti dipekerjakan di sini sebagai petugas kebersihan. Koneksimu ternyata lumayan banyak, hingga bisa menyusup ke keluarga Whitman. Tapi dari menantu keluarga Goodman menjadi pelayan di sini, statusmu turun sangat drastis. Apa kamu tidak merasa menyedihkan? Apa sudah selesai? Minggir. Hentikan, Calvin. Kamu benar-benar memetiknya. Kamu tamat.
Kamu akan mati. Seseorang, tolong. Pecundang sialan ini menghancurkan teratai milik Ketua Whitman. Cepat, tangkap dia. Serahkan dia kepada Ketua Whitman. Kamu sudah tamat? Sepertinya kamu terlalu banyak berpikir. Tangkap dia? Bodoh, kamu salah orang. Orang yang memetik teratai pemimpin keluarga Karina adalah pelayan ini, bukan aku. Pelayan apa? Tuan Everett adalah tamu kehormatan majikan kami. Apa? Kamu pikir siapa dirimu sampai berani menyinggung Tuan Everett? Bawa dia, lalu pukuli sampai mati. Baik, Tuan. Jangan. Berhenti, aku bersalah. Ampuni aku. Calvin, selamatkan aku. Demi Hailey, tolong selamatkan aku. Lepaskan dia. Tuan Everett, apa yang sebenarnya terjadi? Kamu, bisakah menjelaskan ini kepadaku? Ritual pembantaian naga itu nyata. Musibah yang menimpa keluarga Goodman juga nyata. Apa penjelasan itu sudah cukup? Ritual pembantaian naga adalah keajaiban. Jika ini benar, itu menjelaskan kenapa keluarga Karina sangat terpandang memperlakukanmu sebagai tamu kehormatan. Tepat sekali. Teratai ini, tinggalkan teratainya di sini. Aku menawarkan 50 juta. Aku menawarkan 100 juta. Aku menawarkan 500 juta. Aku akan membayar 10 miliar. Kubunuh siapapun yang mencoba mengambilnya. Jadi pengasuh itu tidak berbohong. Teratai yang ditolak keluarga Goodman ternyata dibeli oleh keluarga Karina dengan harga yang sangat fantastis. Dan orang yang membuat pemimpin keluarga Karina sukarela memberikan 10 miliar ke keluarga Goodman adalah kamu juga, kan? Iya. Maafkan aku, Tuan Everett. Aku bersalah. Tolong ampuni aku. Tolong ampuni aku. Aku bergegas datang ke sini. Akhirnya, sampai di kediaman sebelum Tuan Karina kembali. Masih ada kesempatan sebelum ceknya dikembalikan. Apapun caranya, aku harus mendapatkan kembali kepercayaan pemimpin Karina, serta mendapatkan investasi 10 miliar itu. Hailey, lihat. Kenapa Calvin ada di sini juga? Dan Mason. Kenapa dia berlutut di depan Calvin? Tuan Everett, tolong berikan aku kesempatan. Biarkan aku menebus kesalahanku. Mason, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu berlutut pada Calvin Everett? Dulu kamu orang yang paling merendahkannya. Jadi ada apa hari ini? Kamu tidak mengerti. Kami benar-benar tidak mengerti. Kami tidak mengetahui permainanmu, dan kami tidak ingin mengetahuinya. Aku hanya ingin menanyakan satu hal. Calvin, kenapa kamu di sini? Demi kamu. Demi aku. Aku mengerti. Kepala keluarga Whitman menjanjikan 10 miliar dana untuk grup Goodman. Kamu yang menyabotase dan membatalkannya, kan? Aku melakukannya. Apa? Calvin, kamu berani mengakuinya. Bagaimana kamu melakukannya? Kepala keluarga Whitman bukan orang biasa. Mana mungkin kamu memengaruhi keputusannya? Cara aku melakukannya tidak penting. Aku hanya ingin mengetahui alasannya. Bencana telah menimpa keluarga Goodman. Jika keluarga Whitman terlibat dan terseret masalah keuangan, mereka akan ikut hancur. Aku menyelamatkan keluarga Whitman, dan yang terpenting, menyelamatkanmu. Aku yakin Godaner bisa tenang mengetahui hal ini. Bisa tenang? Hailey, bukankah ayahmu baru kembali setelah pergi selama 3 tahun? Kenapa dia mati lagi? Kamu berbicara sembarangan. 2 jam yang lalu, aku melihatnya di rumah. Mason juga ada di sana. Ayahku baik-baik saja. Perkataan Tuan Everett adalah hukum. Apapun ucapannya menjadi kenyataan. Dia benar-benar tepat. Kamu harus pulang dan memeriksa. Mason, apa yang terjadi padamu? Kenapa kamu memihak Calvin? Karena apa? Itu semua omong kosong. Bahkan kamu mempercayainya. Jika tidak, aku akan mati. Apa kamu sebodoh itu? Jangan menyeretku bersamamu. Mason, apa kamu sudah gila? Ini Hailey. Beraninya kamu membentaknya? Mason, apa kamu terluka karena Hailey membatalkan pernikahan dan karena ditolak hingga kamu menjadi gila? Cukup. Aku tidak mau membuang waktu. Di mana kepala keluargamu? Aku harus menemuinya. Kepala keluarga itu adalah... Aku datang. Aku sudah kembali. Tuan Whitman. Dan kamu siapa? Aku pimpinan grup Goodman, Hailey Goodman. Maaf karena telah mengganggu, tapi aku memohon padamu, Tuan Whitman, agar tidak menarik 10 miliar dolar. Tunggu. Aku tidak bisa memutuskannya. Nona Goodman. Mengenai 10 miliar dolar itu, aku tidak bisa memutuskannya. Tuan Whitman, kenapa kamu melihat Calvin? Itu. Tuan Whitman, aku mengetahui kamu merasa khawatir, mengkhawatirkan dana itu terancam risiko, tapi aku hanya membutuhkan 3 tahun untuk membawa Goodman Group yang bangkrut menjadi bernilai 30 atau 40 miliar. Aku berjanji padamu, 10 miliar dolar itu hanya dalam 5 tahun, tidak, 3 tahun. Hanya dalam 3 tahun, aku bisa membuatnya menghasilkan keuntungan sebesar 2 miliar. Tidak membutuhkan waktu 3 tahun.
hanya dalam satu hari, 10 miliar dolar itu akan habis seluruhnya. Calvin, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Pimpinan Whitman, tolong abaikan bualan menakutkan darinya. Dibandingkan pria yang menumpang hidup ini, ucapanku jauh lebih berharga. Ucapanku jauh lebih terpercaya. Bukan? Benar, Tuan Whitman. Kumohon, selamatkan Goodman Group. Laba 2 miliar dalam 3 tahun. Siapa yang akan melewatkan kesepakatan pasti seperti ini? Kamu benar-benar tidak menginginkannya? Maafkan aku, Nona Goodman. Aku menarik ucapanku pada keluarga Goodman, tapi bukan karena bualannya, melainkan karena ucapan Tuan Everett adalah hukum. Apapun yang dikatakannya pasti terjadi. Ucapannya tidak akan terelakkan. Tuan, ini hal yang kamu minta. Silakan gunakan sesukamu, Tuan. Kamu pasti bercanda, Tuan Karina. Memangnya Calvin Everett itu siapa, hingga membuatmu bersikap sangat patuh? Kamu benar-benar memberikan cek 10 miliar dolar kepada Calvin Everett untuk mengurusnya. Memangnya hak apa yang dia miliki? Itu palsu, Hailey. Kita pasti sedang bermimpi, kan? Jika melihat saja tidak cukup, apa yang bisa meyakinkanmu? Hailey Goodman, pulang sekarang. Tidak ada apapun untukmu di sini. Apa? Ini semacam trik sulap? Pergi. Siapkan meja. Baik, Tuan. Mereka sangat patuh. Kekuatan apa yang sebenarnya Calvin miliki? Hailey, mungkinkah kamu sebenarnya salah? Calvin, apa kamu pikir keluarga Karina mengikutimu? Aku akan terdesak. Apa kamu pikir bisa mengendalikanku begini? Tidak. Aku tidak pernah mencoba mengendalikanmu. Berhenti bersandiwara. Apa kamu pikir aku tidak punya rencana? Selama 3 tahun membangun grup Goodman, aku menjalin hubungan dengan banyak raksasa bisnis. Selama aku bersedia meminta, orang yang ingin membantuku tidak akan terhitung jumlahnya. Aku, Hailey Goodman, bisa membalikan keadaan. Silakan saja mencobanya. Kamu tidak percaya padaku? Baik. Halo, Tuan Kenneth, kamu di mana? Aku di sini. Siapa orang-orang ini? Ketua Kenneth dari Genesis Holdings, Presiden William dari Firecrest Capital, dan Presiden Ian dari Grand Harbor Bank. Selama 3 tahun terakhir, mereka semua membantu grup Goodman. Mereka semua adalah raksasa industri. Tuan Kenneth, Tuan William, bagaimana kalian semua tahu aku di sini? Siapa bilang kami datang menemuimu? Hailey, kamu terlalu tinggi menilai dirimu sendiri. Untuk orang yang hampir bangkrut, seorang pimpinan sebuah grup, kamu tidak pantas kami datangi bersama. Itu benar, tepat sekali. Kamu? Kenapa dengan sikap ini? Kamu tidak memperlakukanku seperti ini di masa lalu. Seperti katamu, itu masa lalu. Kami menghormatimu saat itu, karena kamu memiliki dukungan. Sayangnya, sekarang dukunganmu telah kamu usir sendiri. Apa? Aku punya dukungan? Kenapa aku tidak mengetahuinya? Mengusirnya? Itu dia. Salam, Tuan Everett. Bagaimana bisa begini? Hailey, ternyata jaringan yang kamu banggakan, semuanya disediakan oleh Calvin. Jika Calvin tidak memberikan persetujuan, mereka sepertinya tidak akan membantu grup Goodman menyelesaikan krisis ini. Apa yang harus kita lakukan, Hailey? Biar aku berpikir, pasti ada jalan, pasti ada. Ini buruk, gawat. Paman Martin, ada apa? Kenapa kamu sangat panik? Sudah berakhir. Semuanya benar-benar berakhir. Pihak bank sudah ada di kantor. Semua dana kita telah dibekukan. Grup Goodman telah benar-benar bangkrut. Tidak mungkin. Kita tidak akan bangkrut. Aku bekerja keras selama 3 tahun. Semua pencapaian dan kebanggaanku, bagaimana mungkin semuanya menghilang begitu saja? Ini karena kamu. Pasti karena kamu. Kamu adalah kutukan. Kamu penyebab semua ini. Ini semua salahmu, bukan? Kakak, sampai kapan kamu akan keras kepala? Naomi. Apa yang terjadi? Riley, kenapa kamu dan Naomi memakai baju berkabung? Apa itu guci abu yang kamu bawa? Siapa di keluargamu yang meninggal? Itu ayahku. Apa? Bagaimana mungkin? Ternyata perkataan Calvin benar. Tidak, itu tidak mungkin.
Aku tidak mempercayainya. Ayah baik-baik saja saat aku pergi. Bagaimana mungkin dia mendadak meninggal? Ibu, katakan padaku ini tidak benar. Kamu anak tidak tahu berterima kasih. Semua ini karena kamu. Kamu menghancurkan teratai dan melepaskan naga jahat. Kamu mengusir Calvin. Membawa kembali bencana pada keluarga Goodman. Mantra kakak iparku bisa membuat ayah tertidur selama 3 tahun demi 10 tahun usia tambahan. Tapi, karena perbuatanmu, kamu membuat ayah terbangun lebih awal. Dia terkena serangan balik dari kutukan itu dan langsung meninggal. Satu hari lagi saja. Ayah bisa bersama kita 10 tahun lagi. Tapi, kamu sendiri yang menghancurkan semuanya. Apa? Tapi, ayah tidak menyalahkanmu sebelum meninggal. Dia bilang, ini takdirnya 3 tahun lalu. Permintaan terakhirnya adalah agar kamu tulus meminta maaf padanya. Aku? Pelayanmu, Sawyer Goodman, berlutut berterima kasih atas perlindungan Tuan. Mulai sekarang, kelangsungan hidup keluarga Goodman tidak akan lagi merepotkan Tuan. Sawyer, sudah tiada. Tidak, itu tidak benar. Ayah memalsukan kematian dan bersembunyi selama 3 tahun sebelumnya. Kali ini itu pasti sama juga. Kalian semua sedang membohongiku. Kalian melakukan ini hanya untuk membuatku meminta maaf kepada Calvin. Hailey, tidak ada yang membohongimu. Ini adalah kenyataannya. Aku mengremasi ayahmu dengan tanganku sendiri. Bagaimana mungkin itu bohong? Hailey, sampai kapan kamu akan sekeras kepala ini? Calvin bukan pria biasa. Tanpa bantuannya, keluarga Goodman pasti sudah hancur. Dan kamu tidak akan menjadi wanita legendaris yang dikagumi semua orang. Akui saja bahwa kamu bersalah. Akui saya, Kak. Aku? Apakah aku benar-benar bersalah? Aku... Tuan Everett, barang-barang yang kamu minta sudah dibawa kemari. Semuanya. 3 tahun karena aku, keluarga Goodman. Sebentar lagi, aku akan meninggalkan alam ini. Agar tidak meninggalkan utang karma, aku membalas kalian hari ini demi Goodman. Aku akan memberikan kalian keajaiban. Keajaiban? Dunia ini dan hukumnya, patuhi perintahku. Bermandikan cahaya emas ini. Untuk semua makhluk di sini, lepaskan raga fana dan buka pikiran kalian. Bangkit. Ya Tuhan, kekuatan dewa apa ini? Dari mana asal cahaya emas ini? Kenapa saat menyinariku, luka pukulan ayah tidak sakit lagi? Penyakit tuberkulosisku sepertinya sudah sembuh. Saraf terjepitku juga sudah membaik. Itu adalah... Itu adalah... Apa itu tadi? Seekor naga jahat? Ini nyata. Calvin tidak berbohong. Sumur di rumah keluarga Goodman itu memang pernah menyegel dan membunuh naga jahat. Calvin benar-benar luar biasa. Iya, benar. Joel Whitman. Aku menggunakan Feng Shui keluarga Whitman untuk memasang formasi teratai pemurni ini. Bukan hanya untuk melindungi keluarga Whitman dan memastikan kemakmuranmu, tapi menggunakan formasi teratai di kolam untuk menekan kemalangan keluarga Goodman dan memurnikan kebencian naga jahat. Apa kamu keberatan? Tidak. Kebaikan Tuan Everett menjamin kemakmuran kami sudah merupakan berkah. Bisa melakukan sesuatu untukmu. Keluarga Whitman siap melayanimu. Kenapa? Setelah caraku memperlakukanmu, kenapa kamu masih membantu keluarga Goodman? Kenapa kamu diam saja? Apa tidak ada kata-kata untukku? Ya sudah. Kalau begitu, aku hanya bertanya satu hal. Calvin, apa kamu membantu keluarga Goodman? Demi menghormati mendiang ayahku? Atau karena kamu mencintaiku, Calvin? Sejujurnya, sejak kita bercerai, aku sudah menyesalinya. Entah kamu mempercayainya atau tidak, perhatianmu selama 3 tahun itu benar-benar membuatku mencintaimu.
Kamu hanya terbiasa dengan keberadaanku. Bukan, ini bukan sekadar kebiasaan. Aku bisa merasakannya di hatiku. Ini cinta yang tulus. Tapi aku tidak pernah menyangka kamu pergi begitu saja setelah bercerai. Aku merasa kesal. Harga diriku yang menyedihkan membuatku tidak mau mengakui kesalahanku. Meski aku akhirnya menyadari, semua milikku sebenarnya pemberian darimu, kesombonganku menolak untuk mengakuinya. Aku minta maaf. Aku sudah mengecewakanmu. Entah kamu menerimanya atau tidak, aku harus meminta maaf. Aku akan melepaskan segalanya sekarang. Aku akan memulai dari awal. Lewat kerja kerasku sendiri, aku percaya suatu hari nanti, aku akan kembali setara denganmu. Ayah, aku akan membawamu pulang. Ikut pulang denganku, kakak ipar. Hailey sudah berubah. Aku percaya di masa depan kalian berdua akan bahagia. Tidak, masa depanku bukan di sini. Sampai tidak bertemu lagi, semuanya. Kakak ipar, kita akan bertemu lagi.